Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yuda, guru SMP Negeri 27 Pesawaran. Kali ini saya akan memaparkan pengimbasan dari pelatihan asesmen kompetensi minimum. Kita mulai dari kompetensi siswa, di mana siswa diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, tetapi siswa juga diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21 serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Capaian kompetensi siswa tersebut itu dievaluasi melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan dari asesmen nasional yang pertama, itu perkembangan mutu pendidikan, memperbaiki kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama pendidikan. Manfaat asesmen nasional yang pertama itu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional berdasarkan kriteria pembanding tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Berdasarkan jenjang penilaian, asesmen nasional itu dilaksanakan pada SDMI, SMPMTS, SMA-MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional itu dilaksanakan di SMPMTS, SMA-MA, dan SMK. Level siswa pada asesmen nasional itu pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Di ujian nasional itu adalah siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa. Asesmen nasional itu dilaksanakan secara survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sementara ujian nasional itu dilaksanakan secara sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal. Asesmen nasional itu model soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara di ujian nasional, model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian. Asesmen nasional itu adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, pada asesmen nasional itu menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sementara ujian nasional itu menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen literasi numerasi. Yang asesmen literasi membaca itu diharapkan siswa dapat memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara di asesmen numerasi itu siswa diharapkan dapat memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Jadwal pelaksanaan. Pada jenjang SDMI dan paket A ULA, hari pertama itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Pada jenjang SMP MTS dan paket B USTA, serta SMA SMK MA dan paket C ULIA, itu hari pertama, tes literasinya 90 menit, survei karakter selama 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar itu 30 menit. Bentuk soal. Pada asesmen kompetensi minimum, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.
Komponen AKM literasi membaca, konten, proses kognitif, dan konteks. Ada 3. Konten itu ada teks informasi dan teks fiksi, sementara proses kognitif itu menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi. Sementara konteks itu secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Literasi numerasi pada jenjang SMP atau MTS terdiri dari 1 level pembelajaran dan 4 konten pembelajaran. 4 konten pembelajarannya itu adalah bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Ini ya tadi ya, kontennya itu adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sementara proses kognitifnya itu adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini sama dengan literasi membaca. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada literasi membaca, kelompoknya adalah perlu intervensi khusus, yang kedua kelompok dasar, yang ketiga kelompok cakap, dan yang keempat kelompok mahir. Pada literasi numerasi juga sama, kelompoknya terdiri dari 4, yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua kelompok dasar, yang ketiga kelompok cakap, dan yang keempat kelompok mahir. Pengelompokan tingkat kompetensi ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa, sehingga pembelajaran dengan level yang tepat dapat diterapkan. Segitiga belajar. Segitiga belajar ini terdiri dari 3 aspek, yaitu asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Kurikulum ini merupakan seperangkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Sementara pembelajaran itu adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan di ruang kelas. Kemudian asesmen. Asesmen ini dilaksanakan sebelum, saat proses, dan setelah proses pembelajaran. Asesmen ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi pencapaian siswa. Pengembangan kurikulum hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi dari praktek pembelajaran. Sementara pembelajaran itu dapat berjalan baik jika dirancang berdasarkan kompetensi awal siswa yang dilakukan oleh asesmen dan capaian pada kurikulum. Nah, disinilah guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar 3 aspek ini untuk menentukan pengalaman belajar siswa. Sehingga laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat digunakan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan saat saya memaparkan tentang AKM ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.